Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Alexander Wanesius dengan NPM 231506113. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai basic switch and device configuration. Nah, pertama-tama di sini diberikan tabel dengan dua PC dan dua switch. Di sini terdapat interface dan IP serta subnetnya. Nah, step pertama ini kita memerlukan setup dari topologinya, yaitu seperti bentuk di atas ini ada switch sama PC-nya. Nah, di sini kita langsung saja coba di Cisco-nya. Untuk switch-nya itu kita coba di switch yang 2960. Di sini kita masuk ke end device, lalu di PC. Ini juga ada PC satu lagi. Lalu di sini di bagian bawah sini ada switch. Kita pilih yang 2960. Nah, ada dua. Tinggal dirapikan saja. Setelah seperti ini, kita bisa mengonfigurasi PC-nya. Setelah mengonfigurasi, lalu kita bisa ke konfigurasi basic switch-nya. Pertama-tama dari PC dulu, masukin IP-nya itu yang ada di sini. PC A ini dan PC B ini. Dengan cara klik PC-nya, desktop, lalu kita ke IP-nya. Di sini IP versi 4-nya. Kita isi 192.168.110. Terus subnet masknya. Setelah itu kita close, lanjut ke PC 1. Di sini IP-nya 11. Oke, setelah itu kita close lagi. PC sudah selesai dikonfigurasi. Setelah itu kita bisa mengonfigurasi dari switch-nya. Nah, di sini ada beberapa perintah. Nah, di sini juga ada tabel. Di sini pertama-tama sebelum masuk ke PC tadi kita diminta untuk memverifikasi dari PC-nya. Kita bisa balik lagi. Nah, oh iya, tadi sebelum diverifikasi PC-nya kita perlu menghubungkan dengan kabel terlebih dahulu. Di sini untuk antara PC dengan switch kita menggunakan copper straight through. Copper straight through di sini kita menggunakan fast Ethernet 0, switch-nya fast Ethernet 1. Lalu kita ulangi yang sini juga fast Ethernet 0. Di sini juga fast Ethernet 1. Lalu sesama switch ini kita bisa menggunakan kabel dari crossover. Fast Ethernet 02 dan fast Ethernet 02. Setelah itu kita bisa mengecek IP dari PC-nya. Nah, di sini kita bisa ke command prompt lalu kita klik saja ipconfig/all. Nah, di sini terdapat IP versi 4-nya 192.168.110 yang sesuai dengan yang sudah tadi diberikan. Untuk mengeceknya kita bisa ke IP configuration di sini. Lalu untuk PC 1 juga kita bisa cek ipconfig/all. Ini juga sudah 1.11 berarti IP yang tadi kita masukkan sudah benar. Selanjutnya di sini kita
masuk ke bagian switch. Nah, di switch ini kita pilih yang switch di kiri, switch 1. Lalu kita bisa ke CLI-nya. Di sini kita pertama-tama bisa klik enter dulu biar tampil seperti ini. Lalu kita bisa mengetik enable atau biasa saya singkat dengan en. Sehingga berubah menjadi seperti hashtag di sini. Setelah sudah seperti ini, kita bisa mengetik configure terminal atau conf spasi t. Nah, di sini sudah berubah lagi. Lalu kita memberi nama hostname 1. Hostname S1. Nah, di sini. Kenapa hostname S1? Karena di tabelnya diminta untuk memberi nama S1. Begitu juga dengan dari switch 2. Oke, lanjut. Setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita diminta untuk mencegah dari DNS-nya. Di sini kita bisa klik lagi. Saya kecilkan. Nah, sini kita bisa memberikan perintah no IP domain lookup. Setelah itu kita bisa memberikan password. Untuk privilege-nya itu kita bisa menggunakan class, sedangkan untuk konsol itu kita bisa memberi akses Cisco. Di sini pertama-tama kita memberikan perintah enable secret class. Nah, ini berarti password untuk masuknya itu class. Lalu kita memberi line konsol 0, yang dimana kenapa konsol 0? Karena kabel yang kita gunakan yaitu kabel konsol. Selanjutnya kita memberikan password Cisco untuk dari line konsol 0 itu. Setelah itu kita login dan selesai kita bisa exit. Setelah itu kita bisa memberi di sini ada configure and enable the switch one according to the addressing table. Nah, yang tadi table di atas itu. Nah, di sini. Nah, tabel ini. Oke, di sini kita langsung saja masuk dengan menggunakan interface atau saya singkat menjadi INT saja. VLAN 1. Nah, di sini udah config if berarti sudah berhasil masuk ke VLAN 1. Lalu kita memberikan IP. IP-nya itu ada di sini. 192.168.1. 192.168.1.1. Lalu subnet masknya jangan lupa. Nah, lalu kita no shutdown. Atau bisa juga dengan mengklik no shut. Ini fungsinya untuk agar switch-nya itu hidup. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan di sini ada enter a login MOTD. Nah, ini itu untuk menampilkan teks ketika masuk ke switch-nya. Nah, di sini kita pertama-tama exit dulu agar keluar dari VLAN satunya. Lalu kita bisa mengklik banner MOTD. MOTD. Lalu diberi crash sebagai penanda.
Nah, selesai kita beli pagar lagi, lalu di enter. Setelah itu kita bisa exit. Nah, di sini sudah keluar. Setelah itu di sini diminta untuk save the configuration. Jadi kita harus menyimpan konfigurasi yang sudah kita kerjakan tadi. Di sini dengan perintah copy running config spasi start up config. Nah, di sini akan tampil seperti ini, kita enter saja. Nah, lalu di sini sudah selesai. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan dari config-nya itu dengan perintah show running config. Nah, di sini sudah tampil config-config yang tadi sudah perintah-perintah yang sudah diberikan. Nih, seperti ada hostname-nya, enable, no IP domain, dan seterusnya. Lalu di sini kita disuruh menampilkan versinya. Untuk menampilkannya kita bisa klik show version. Nah, di sini udah ada tampilannya. Bisa dilihat di sini ada versi dari switch-nya, modelnya, dan dari gambarnya. Selanjutnya kita diperlu untuk menampilkan status dari koneksi interface-nya dengan mengklik show IP interface brief. Nah, di sini ada interface-nya. Nah, untuk di switch-nya ini ada kayak fast Ethernet, up down-nya. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengonfigurasi dari switch 2. Untuk caranya itu sama persis dengan switch 1 tadi. Kita klik ke CLI-nya. Kita enter saja. Lalu kita enable, kita configure. Nah, di sini kita beri nama switch 2, hostname S2. Setelah itu kita no IP domain lookup. Nah, di sini berarti kita udah sampai yang bagian D ini. Kita seperti ulangi tadi, enable secret class, lalu line console 0, passwordnya Cisco, login, lalu exit. Setelah itu kita masuk ke VLAN 2. Nah, di sini kita beri IP-nya. Untuk IP-nya kita cek lagi di atas. 192.168.1.2. Lalu subnet masknya jangan lupa 255.255.255.0. Setelah itu kita no shut agar switchnya hidup. Setelah itu kita berikan MOTD seperti tadi. Oh, sebelum itu kita keluar dulu. Nah, banner MOTD stack unauthorized. Nah, beri hashtag lagi untuk penanda. Satu di enter. Setelah itu kita bisa keluar. Oh,
Salah komen. Nah, kita sudah keluar dari konfigur terminal ya. Setelah itu kita diminta menyimpan konfigurasi tadi. Caranya dengan copy running config startup config. Nah, sini enter saja. Setelah itu kita diminta menampilkannya. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita diminta menunjukkan versinya. Versinya tentu saja sama karena switchnya juga sama. Lalu kita diminta koneksi interface-nya. Nah, di sini sama seperti tadi. Lalu di sini terdapat perintah dari PC harus ngeping ke switch 1 dan switch 2. Di sini bisa kita close. Balik lagi. Dari PC kita harus ngeping ke kedua switch. Dengan perintah ping, lalu kita cari IP-nya seperti yang tadi. Di sini ada 1.1. Kita ping 192.168.1.1. Nah, di sini dia sudah berhasil. Bisa dilihat dengan ada tulisan reply. Lalu kita ping ke switch 2. Ini IP-nya 192.168.1.2. Di sini terdapat request timeout, berarti IP yang diberikan itu salah. Nah, di sini kita bisa mengecek dari IP-nya. Di sini sudah 192.168.1.2. Nah, kita lanjut ke bagian PC 2 terlebih dahulu. Sini ping 192.168. Nah, di sini juga untuk PC 2 sudah berhasil. Nah, PC-nya di sini masih tidak bisa ngeping ke switch 2. Berarti ada yang salah pada switch 2. Di sini kita bisa cek saja. Oke, jadi tadi kenapa tidak bisa? Karena VLAN-nya itu berbeda dari dengan PC-nya. Dimana ini ada VLAN 2, sedangkan PC itu VLAN 1. Jadi kita bisa memberikan VLAN 1 IP-nya itu. Kita bisa masuk saja konfigurasi terminal. Nah, sini kita bisa ke in VLAN 1. Kita beri IP-nya seperti yang tadi. 92.8.1.2.
Nah, ketika sudah diberi di sini, nah di sini sudah berhasil, berarti dia sudah di dalam jaringan yang sama. Tadi kenapa tidak bisa? Karena terdapat kesalahan penulisan yang dimana harusnya VLAN 1, tetapi saya menulisnya VLAN 2, sehingga dia tidak dalam satu jaringan yang sama. Oke, jadi di sini sudah terhubung antara PC 1 bisa ngeping ke switch 1 dan switch 2, lalu PC 1 bisa ngeping ke PC 2. Sekian video penjelasan mengenai basic switch and device configuration. Saya ucapkan terima kasih.